Saudara, ulasan 3 topik terhangat kembali hadir. Diawali dengan kasus kematian santri karena dianiaya 4 seniornya. Kemudian dilanjutkan topik mengenai para calon anggota legislatif yang berulah, serta kedekatan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang kini menjabat sebagai Menteri ATR BPN dengan Presiden Joko Widodo. Langsung saja kita ke topik yang pertama, saudara. Bintang Balkis Maulana mengembuskan nafas terakhirnya di usianya yang masih belia, 14 tahun. Keluarga tak menyangka harus menerima kedatangan Bintang yang menimba ilmu di sebuah pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur dalam keadaan tak bernyawa. Jasad korban pun penuh dengan luka hingga keluarga menaruh curiga. Ternyata Bintang dianiaya oleh 4 seniornya sendiri yang sama-sama santri. Saudara, keluarga histeris saat melihat kondisi Bintang ketika dikembalikan ke rumahnya yang ada di Dusun Kendeng Lembu, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Keluarga pun menanyakan kejelasan dari pihak pondok pesantren yang mengantar jasad korban dari Kediri. Sempat dihalang-halangi membuka kain kafan, keluarga pun terkejut melihat tubuh korban justru penuh dengan luka lebam. Padahal korban disebut tewas karena terjatuh di kamar mandi. Kejanggalan ini yang juga memancing reaksi warga setempat dan meminta pihak keluarga untuk mengotopsi jenazah korban demi mencari kebenaran. Sebelumnya saat mondok di Kediri, Bintang ini kerap kali meminta pulang ke Banyuwangi tanpa alasan yang jelas. Ia sempat mengirimkan pesan singkat pada orang tuanya. "Aku takut, cepat sini. Aku takut, Mah. Ma, tolong, sini cepat jemput." Meski demikian, Bintang tidak pernah menjelaskan secara rinci masalah apa yang dialaminya. Ibu korban pun sempat menyemangati korban dan meminta korban agar bersabar hingga Ramadan. Korban menimba ilmu di pondok pesantren Al-Hanifiyah di Mojo, Kediri selama ibunya bekerja di Bali. Pihak pondok pesantren menjelaskan bahwa mereka ini menerima laporan korban meninggal akibat terpeleset di kamar mandi dari kakak sepupu korban. Nah, kemudian saya spontanitas, "Loh, sakit apa?" Tanya tadi yang di depan kalau sampaikan tadi, "Sakit apa kok ke rumah sakit?" Katanya terpeleset kan. Nah, akhirnya saya spontanitas karena ya saya percaya waktu itu kakaknya. Kan masa kakaknya mau menipu kan ya enggak kecil kemungkinan kan gitu kan, enggak masuk akal gitu. Setelah mendapati laporan dari pihak keluarga, kepolisian Banyuwangi langsung berkoordinasi dengan Polres Kediri Kota. Dan dari hasil olah tempat kejadian perkara, Polres Kediri Kota menemukan adanya tindak pidana kekerasan. 4 orang santri di pondok pesantren yang sama dengan Bintang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah MN dan MA yang masing-masing berusia 18 tahun, serta AK yang berusia 17 tahun dan AF 16 tahun yang juga merupakan kakak sepupu korban. Polisi menyebut terjadi kesalahpahaman antara para pelaku dan juga korban. Sementara itu, saudara, Kementerian Agama juga menginvestigasi keberadaan pondok pesantren tempat Bintang mondok. Menurut Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, pondok pesantren Al-Hanifiyah di Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kediri belum berizin. Pondok pesantren itu berdiri sejak tahun 2014 dan memiliki 93 santri. Polisi kemudian menggelar rekonstruksi atas kasus kematian Bintang secara tertutup dengan total 55 adegan yang diperagakan ke-4 pelaku. Tindak kekerasan terjadi 3 kali, yakni di tanggal 18, 21, dan 22 Februari di lingkungan pondok pesantren. Korban dipukul secara bergantian oleh para pelaku hingga korban dinyatakan meninggal dunia. Secara terpisah, kuasa hukum tersangka menjelaskan soal kesalahpahaman antara pelaku dan korban. Dari keempat tersangka ini sama-sama semuanya punya peran dalam hal penganiayaan ataupun pengeroyokan sehingga menyebabkan kematian korban.
Ada pakai alat atau tangan kosong? sementara menggunakan tangan kosong. Jadi benda tumpul yang sesuai dengan keterangan dokter menerima sehingga terjadinya luka di tubuh korban. Kita beralih ke topik selanjutnya dari dunia politik. Saudara, pemilu 2024 menjadi ajang pembuktian bagi mereka yang merasa mampu untuk mengemban amanat rakyat, diantaranya melalui jalur legislatif. Namun tak sedikit para caleg tersebut yang terpaksa gigit jari lantaran berdasarkan perhitungan sementara mereka gagal maju jadi anggota dewan. Nah, sayangnya kekecewaan para caleg yang kemungkinan belum berhasil seringkali diluapkan dengan hal yang justru mengganggu masyarakat. Bahkan sejumlah caleg yang merasa tidak puas dengan hasil penghitungan suara melakukan penutupan jalan. Ada-ada saja memang, padahal katanya mau jadi wakil rakyat, tapi kok malah menyulitkan rakyat ya? Seperti penutupan jalan yang dilakukan oleh seorang calon anggota legislatif di Desa Nuamuri, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Jalan antar desa di Kecamatan Kelimutu itu ditutup dengan menggunakan batako setinggi lebih dari 1 meter. Blokade jalan disebut-sebut menjadi buntut dari ketidakpuasan seorang caleg yang gagal mendulang banyak suara di wilayah itu. Polisi berusaha melakukan tindakan persuasif bersama caleg dan simpatisannya guna membuka penutupan jalan. Penutupan jalan juga dilakukan oleh caleg di Kampung Kadu Sereh, Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Akses penghubung satu-satunya antara Kampung Kadu Parahu dan Kampung Sidang Hiang pun ditutup. Diduga hal itu dilakukan antara lain karena caleg tersebut hanya mendapat 5 suara di tempat tinggalnya dan 5 suara di Kampung Sidang Hiang. Setelah berkomunikasi dengan salah satu keluarga caleg terkait, masyarakat dan pihak berwajib kemudian membongkar penutupan akses jalan itu. Sementara aksi anarki yang diduga melibatkan caleg juga terjadi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Perusakan dan pembakaran tempat pemungutan suara dilakukan oleh sejumlah orang saat penghitungan suara di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat 15 Februari lalu. Setidaknya 3 TPS dan suara-suara dirusak di Kecamatan Parado. Polisi pun menangkap 2 orang dalam kasus perusakan TPS dan logistik pemilu di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah rumah sakit di berbagai wilayah di tanah air jauh-jauh hari telah menyiapkan layanan untuk mengantisipasi adanya permasalahan kesehatan fisik ataupun mental bagi para caleg dan yang terkait proses pemilu. Salah satunya di Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari, Jakarta Barat. Ada 5 anggota tim ses caleg dan 3 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara mendaftar layanan konsultasi kesehatan jiwa di RSUD Taman Sari ini dan mendaftar sesi screening gangguan mental pasca pemilu. Sesi konsultasi ini dibuka untuk umum untuk mengantisipasi gangguan kejiwaan yang kerap dipicu oleh kondisi pasca pemilu. Kita 100 orang pendaftar yang akan mengikuti penyuluhan dari psikolog, psikiater, dan juga mengikuti tes HRV test ini, Heart Rate Variability Test. Dari 100 target sudah terdaftar 72 orang, 5 diantaranya adalah tim ses caleg, lalu 3 adalah petugas KPPS, dan juga yang lainnya itu adalah masyarakat umum dan tenaga kesehatan. Lapisan pemilu, pasca pemilu, baik itu KPPS maupun juga caleg dan juga tim sukses, kami membuat 2 inovasi terkait dengan layanan kesehatan jiwa. Dan kita ke topik terakhir, Saudara. Kami akan mengulas seputar hubungan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dengan Presiden Joko Widodo yang semakin hari semakin lengket. Keduanya terekam kamera seringkali menghabiskan waktu bersama belakangan ini. AHY yang tadinya berada di barisan oposisi selama hampir 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kini justru merapat.
Dan inilah saudara, awal kemesraan AHY bersama Presiden Joko Widodo. Keduanya bertemu di kawasan alun-alun Keraton Yogyakarta dan dilanjutkan dengan bersepeda bersama menyusuri jalanan Yogyakarta. Usai bersepeda, keduanya menikmati sarapan pagi bersama. Momen ini terjadi pada tanggal 28 Januari 2024 saat AHY belum memasuki kabinet. Dan siapa sangka kedekatan itu berujung dengan masuknya AHY di Kabinet Indonesia Maju. Setelah hampir 1 dekade berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat akhirnya kembali ke gerbong pemerintahan. AHY menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional di sisa 8 bulan masa jabatan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. Usai dilantik beberapa waktu lalu, AHY terlihat kerap kali menemani Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Indonesia. Sebelumnya nih, kita lebih sering melihat Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan menteri-menteri lainnya lah yang sering menemani Presiden Jokowi. Seperti yang kita tahu dalam dunia politik, tak ada kawan ataupun lawan yang abadi. Kalau sekarang kita lihat AHY tampak begitu kompak dan mesra dengan Presiden Joko Widodo, coba kita flashback sedikit hubungan AHY dulu yang pernah mengkritik pemerintahan Jokowi, termasuk mengkritik pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN, karena AHY menilai tidak ada urgensinya mengingat situasi ekonomi yang sedang sulit. Tapi itu dulu saudara, sekarang pandangan AHY berubah. Ia bahkan sempat mengunggah momen dirinya begitu menikmati suasana lari pagi di IKN dan memujinya bahkan. Sementara itu melihat kedekatan AHY dengan Jokowi saat ini, menurut pengamat politik kemesraan keduanya tak akan berpengaruh besar mendorong elektoral AHY. Semua tergantung pembuktian kinerja AHY. AHY mungkin selesai dalam rekonsiliasi politik nasional, tapi basis pemilih Partai Demokrat dengan basis pemilih Jokowi dari dulu tidak pernah saling bertemu dengan yang lain. Oleh karena itu, satu-satunya cara supaya AHY elektabilitasnya bagus di masa yang akan datang, performa politiknya bagus dan diperhitungkan sebagai calon pemimpin ke depan, tentu bukan karena faktor Jokowi, tapi karena faktor kinerja, pembuktian bahwa AHY bisa melakukan sesuatu yang penting di negara ini adalah satu-satunya cara membuktikan bahwa AHY stamina dan performa politiknya layak diperhitungkan. Baik, itu tadi adalah 3 ulasan topik terhangat dalam sepekan kali ini. Nantikan informasi-informasi pilihan yang kami kemas dalam topik terhangat dalam sepekan berikutnya. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai bencana tanah bergerak, 78 rumah rusak